Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Atika Dewi, NIM 200110130. Saya dari kelas 1E PIAUD UIN Mataram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi. Yang pertama, filsafat umum, yang kedua filsafat Islam, dan ketiga filsafat pendidikan. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi yang 3 itu, saya akan menjelaskan apa sih itu filsafat. Filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana logika, metode, dan sistem digunakan untuk mengkaji masalah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai filsafat umum. Filsafat umum adalah mata kuliah yang memberikan landasan berpikir logis, sistematis, dan metodologis. Setiap diskursus tentang metodologi memerlukan sentuhan-sentuhan filsafat. Tanpa filosofi, maka sebuah metodologi akan kehilangan substansinya. Metodologi studi Islam, misalnya, perlu visi epistemologis yang dapat menjabarkan secara integral dan terpadu terhadap ajaran Islam. Adapun ada 5 ciri utama filsafat umum. 1. Wacana atau argumentasi, di mana wacana atau argumentasi ini menandakan bahwa filsafat memiliki ciri kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. 2. Segala hal atau seruan sekalian alam. Artinya, apa yang dibicarakan yang merupakan materi filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan sehingga tersebut perbincangan universal. Yang ketiga yaitu sistematis. Artinya, perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur menurut sistem yang berlaku sehingga tahap-tahapnya mudah diikuti. Yang keempat yaitu radikal. Artinya, sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, juga disebut arts. Hal ini merupakan ciri khas berpikir filsafat. Yang kelima yaitu hakikat. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Adapun macam-macam filsafat umum. Yang pertama, bayani, yang kedua, burhani. Bayani seperti teks, artinya memahami teks sebagai pengetahuan dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran, atau secara tidak langsung memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. Yang kedua yaitu burhani. Burhani berbeda dengan epistemologi bayani yang masih berkaitan dengan teks suci. Burhani sama sekali tidak mendasar diri pada teks juga, tidak juga pada pengalaman. Burhani menyandarkan diri kepada kekuatan rasio akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Adapun tujuan filsafat adalah menemukan kebenaran yang sebenarnya. Jika kebenaran yang sebenarnya itu disusun sistematis, maka jadilah sistematis filsafat. Sistem sistematis filsafat itu biasanya dibagi menjadi 3 cabang besar. Yang pertama, teori pengetahuan, yang kedua, teori hakikat, dan yang terakhir yaitu teori nilai. Yang kedua yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam berasal dari bahasa Yunani, yaitu filsafat yang berasal dari bahasa Majub, yaitu hilm, yang mendekati cinta, dan holfia yang berhenti. Kata filsuf itu dikenal falsafah oleh orang Arab, dan filsafat dalam bahasa Inggris di sisi lain juga bisa dijabarkan pengertiannya seperti bijak dalam penggunaan akal budi, cerdas dalam suatu permasalahan, dan pintar dalam segala hal. Jadi, arti dari filsafat Islam adalah cinta. Dengan demikian, filsafat Islam adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menetapkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran umatnya. Sebagai suatu agama, Islam memiliki ajaran yang lebih aktif, sempurna yang dibandingkan dengan agama lain yang pernah turun sebelumnya.
Sebagai agama yang sempurna, Islam dipersiapkan untuk menjadi baru hidup di sepanjang zaman sampai akhir zaman. Islam berpegang pada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Ahmad Marimba, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai pegangan pembelajaran untuk menciptakan yang berkepribadian Muslim, sehingga menciptakan atau angkatan tersebut mengembangkan usaha pendidikan dan melakukan kebenaran, bahkan menggunakan metode filsafat sehingga membawa hasil yang lebih besar. Filsafat Islam dibagi menjadi 3, yaitu Irfani, Bayani, dan Burhani. Irfani yaitu metodologi model berpikir yang didasarkan pada pendekatan langsung terhadap realitas spiritual religius. Yang kedua yaitu Bayani. Bayani kan tadi sudah dijelaskan di filsafat umum. Jadinya sekarang saya akan menjelaskan intinya saja. Bayani yaitu model metodologi berpikir berbasis teks. Yang ketiga yaitu Burhani. Burhani juga seperti itu. Saya ambil intinya yaitu metodologi berpikir yang tidak berdasarkan teks tetapi berdasarkan logika. Adapun manfaat filsafat Islam: 1. Mengetahui asal identitas. Yang kedua, tidak bersifat syirik. 3. Sebagai sebuah pengingat. Yang 4. Sebagai sebuah penyelamat. Dan 5. Bahan renungan diri. Yang ketiga yaitu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah muara ide dari berbagai kebutuhan pendidikan, seperti model pembelajaran dan berbagai aspek lainnya. Adapun manfaat dari filsafat pendidikan adalah: 1. Menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. 2. Menjadi landasan dari kemampuan kebijakan mengenai program pendidikan. Yang ketiga, memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari tujuan filsafat dan pendidikan itu sendiri. Filsafat diantaranya memiliki tujuan untuk mengkritisi suatu kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tertinggi, mendapatkan gambaran keseluruhan, analisis logis dari bahasa, serta penjelasan dari arti kata dan konsep. Adapun manfaat dari filsafat pendidikan. Menurut Amka, manfaat filsafat pendidikan: 1. Filsafat menolong mendidik. 2. Filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Filsafat memberikan pandangan yang luas. 4. Filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. 5. Filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri maupun ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.